Oh iya, bagus sekali. Bismillah. Bagaimana dengan hadis yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang selalu beramal soleh sampai jarak antara dia dan surga hanya sejengkal, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. 6. Ya, ini jadi ceritanya hadis ini. Pernah dengar hadis ini ya? Bahwasanya ada seseorang yang dalam kehidupannya dunia itu selalu melakukan amalan soleh, sehingga jaraknya dengan surga itu sangat dekat sekali, seolah-olah begitu. Ternyata takdir mendahuluinya, apa yang sudah Allah catat mendahuluinya, sehingga ternyata ia menutup kehidupannya dengan perbuatan yang mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, ada orang ya yang dalam kehidupannya itu maksiat terus ya. Maksiat terus, tidak pernah henti-henti. Ternyata dalam kehidupannya itu dia ditutup dengan amalan yang saleh. Baik. Pertama yang perlu kita ini kan adalah tentang hadis ini tadi. Itu hadis dari Bukhari dan Muslim ya ukhti. Terima kasih, jazakallah khairan. Itu adalah hadis dari Bukhari dan Muslim. Ada seorang dulu bertanya, seorang sahabat itu bertanya di pemakaman saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu di pemakaman, ada pemakaman jenazah. Kemudian Nabi mengatakan, tidaklah seseorang di antara kalian ini kecuali setiap dari kalian ini sudah ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah tempatnya di mana, neraka atau surga. Sudah dicatat oleh Allah. Ini bab takdir ini ya, pembahasan ini bab takdir. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan hal itu sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya, kalau begitu kita pasrah aja kalau begitu ya Rasulullah. Kita tidak usah beramal ya kalau gitu ya. Kan sudah dicatat oleh Allah. Takdirnya kita kemana? Jadi nggak usah beramal dong kalau gitu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramal sajalah, beramallah ya, beramallah. Karena setiap manusia itu akan dimudahkan, atau setiap orang itu Allah berikan kemudahan untuk menuju tempat yang sudah ditakdirkannya. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk menempuh jalan kebaikan itu. Ya. Jadi ini tadi berkaitan dengan seseorang juga harus berusaha. Tadi kita singgung di awal. Urusan takdir, urusan hidayah, perkara gaib yang harus dikejar. Yang penting beramallah, berusahalah untuk menggapai hidayah itu. Ya. Ini maksud yang ada di dalam hadis tersebut. Barang siapa orang yang menjadi ahli surga, maka meskipun dalam kehidupannya itu dia maksiat terus, tapi di ujung ditutup dengan keindahan. Seperti dulu kisah pembunuh 99 orang yang kemudian ditutup dengan membunuh 100 orang. Hidupnya isinya pembunuhan terus. Ya, dosa besar. Kriminal. Ya. Tetapi kemudian dengan keikhlasan untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan yang benar, tentunya dengan keikhlasan ya, dia memang mencari, melepas kehidupan duniawinya, mencari betul bagaimana untuk mendapatkan hidayah, jalan yang lurus, maka Allah bukakan untuknya. Bahkan dia ketika diarahkan oleh seorang alim untuk menuju negeri tertentu, dia agar bisa beribadah dengan tenang di sana, belum nyampe tempat sana sampai diberebutkan oleh para malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Akhirnya yang mendapatkan intinya adalah malaikat rahmat. Akhirnya orang ini masuk surga. Tidak pernah melakukan amalan belum melakukan ketaatan kepada Allah. Hidupnya buruk terus, tetapi di akhir ditutup dengan kebaikan. Ya. Dan adapun orang yang tadi itu yang ceritanya Anas bin Malik, kurang apa tadi itu? Sudah menghafal Al-Qur'an, diisi dengan kebaikan-kebaikan, ternyata ditutup dengan kemurtadan. Wala'iyatubillah. Nah, jadi intinya di sini hadis ini mengajak kita untuk mengejar rizki, harus dikejar. Takdir itu harus diusahakan. Untuk mencapai hal yang terbaik maka kita harus usahakan, termasuk juga dengan hidayah. Ya.
Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.